Oke, selamat berjumpa lagi dalam episode pemrograman PHP Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan method post dan get. Nah, kita akan tahu bagaimana apa sih perbedaan antara method post dan get tersebut. Nah, pastikan dulu SIM control panelnya aktif, aktif, apache-nya running, MySQL-nya running. Selanjutnya kita akan membuat folder project-nya terlebih dahulu. Jadi di C sum htdoc kita buat new folder baru, namanya itu project misalnya. Nah, untuk mengakses project kita atau source dari aplikasi yang source dari web yang kita buat, kita bisa mengaksesnya dari browser localhost / nama project. Karena tadi saya membuat nama foldernya project, berarti localhost / project. Nah, seperti itu. Karena masih kosong, jadi masih belum ada isinya. Misalnya saya punya source baru, namanya itu web sekolah. Ini hanya misal. Jadi cara mengaksesnya tersebut localhost / web sekolah. Nah, ini dia. Oke, kita close dulu, masuk ke project. Kita akan membuat subfolder baru. Kita akan membuat subfolder baru namanya post dan get. Nah, ini supaya source kita nanti ini lebih terorganisir aja sih. Saya menggunakan editor NetBeans. Jadi NetBeans ini dia free, open source, dan fiturnya pun sangat lengkap. Jadi banyak developer menggunakan NetBeans sebagai text editornya. Jadi lebih banyak sih kelebihan kita menggunakan web editornya ketimbang kita menggunakan editor seperti NetBeans, seperti Notepad. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal sih disarankan belajar ke Notepad dulu. Karena dengan NetBeans ini banyak fitur-fitur yang mempermudah kita dalam proses pengkodingan atau mendevelop. Banyak sih selain NetBeans. Kalau misalnya yang berbayar itu yang terkenal ada Dreamweaver, ada Sublime Text, ada Komodo, banyak lah pokoknya. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah project baru. Project di NetBeans maksudnya. Jadi tadi project folder project ini adalah project kita. Di sini adalah project untuk si NetBeans tersebut. Jadi kita pilih PHP, kita pilih PHP application with existing source, kita pilih next. Nah, di sini saya akan membrowse di mana sih lokasi project saya. Project open finish. Simpel sekali membuat projectnya. Nah, di sini sudah ada project. Saya klik plusnya, source file, post dan get masih kosong. Pada post dan get ini saya klik kanan. Saya pilih new PHP file. Saya buat index.php. Nah, index.php ini adalah file yang pertama kali akan diakses oleh web browser ketika dia membuka sebuah halaman. Nah, seperti ini. Saya akan membuat sebuah form dulu. Saya membuat sebuah form action. Sebuah form action. Method post. Kita akan mempelajari tentang post dulu, form. Nah, setelah form saya akan membuat sebuah text box. From text input type text name nama. Setelah text box saya akan membuat sebuah button name misalnya button kirim data.
Oke, kita akses lagi, kita buka lagi web browser kita, saya klik refresh. Nah, ini dan post dan get sudah ada. Nah, sudah seperti ini kan? Jadi sebuah text box dan sebuah button. Nah, ya kalau misalnya kita klik belum ada apa-apanya. Sekarang kita akan membuat sebuah halaman untuk memproses ketika dikirim data tersebut akan diproses. Kita buat new file. Kita beri nama proses post. Proses post.php. Nah, saya buat sebuah variabel nama sama dengan sPost nama. Oke. Echo s nama. Nah, jadi ketika di sini actionnya saya beri tujuannya adalah proses post.php. Oke, saya refresh, lanjut. Nah, saya ketik misalnya Nuris Akbar, kirim data. Nah, Nuris Akbar. Kita tambahkan string lagi lah, misalnya. Saya tambahkan string selamat datang Nuris Akbar. Nah, jadinya saya refresh Nuris Akbar, kirim data. Nah, selamat datang Nuris Akbar. Atau selamat datang Muhammad Ridwan, kirim data. Selamat datang Muhammad Ridwan. Nah, sekarang saya akan mencoba menambahkan sebuah text box baru. Jadi input type text, name-nya itu more. Saya buat variabel baru, namanya umur, sPost more. So, umur selanjutnya umur Anda adalah umur. Nah, sekarang saya akan back dulu, refresh. Nah, sekarang sudah ada kan? Ada dua text box sekarang. Nah, pertama nama, yang kedua ini umur. Nah, supaya ini ada tandanya lah. Saya tambahkan di sini placeholder. Ini fungsi bawaan dari HTML5. Masukkan nama Anda. Masukkan umur Anda. Seperti itu. Nah, masukkan nama Anda, masukkan umur Anda. Begitu kita ketik dia hilang. Nama Nuris Akbar, umur 22 tahun. Kirim data. Nah, semua data Nuris Akbar, umur Anda adalah 22. Soalnya yang lain. Ida Husna 22. Kirim data. Nah, soalnya datang Ida Husna, umur Anda 22. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini bisa dibuat variabel atau bisa langsung sih. Misalnya nama. Ini saya akan berikan komentar dulu. Nah, kalau misalnya sudah diberi strip 2 tersebut, strip 2 seperti ini, coding pada line 2 ini itu tidak akan diproses. Karena saya sudah berikan komentar. Sudah saya berikan komentar. Nah, kalau seperti ini nanti akan muncul error. Kita lihat errornya seperti apa. Nah, dia nggak akan muncul. Saya kirim, nggak akan muncul. Karena nama tersebut kosong. Saya bisa langsung dengan sPost nama. Nah, udah saya kirim. Nah, bisa kan? Nah, seperti itu. Jadi bisa menggunakan variabel, bisa juga langsung. Nah, seperti ini untuk pros. Sekarang kita akan bermain dengan method get. Saya buat file baru.
proses get.php. Nah, kalau di proses get, saya akan ubah dulu proses get, methodnya juga saya ubah jadi get, proses get, oke. Nah, kalau proses get ini, kalau tadi kan tidak ditampilkan di browser data-datanya, tapi kalau proses get akan ditampilkan di browser. Kita lihat ya. Dasna 22. Nah, kalau proses get ini akan variabel yang diinputkan itu akan dibawa melalui URL seperti nama, kan, Hidayusna, umur 22. Nah, button ini sebenarnya nggak dibeli nama bisa juga sih. Kita ubah misalnya button type submit. Gini aja. Sudah 22 trim data. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengambil datanya menampilkan data tersebut bisa dengan nama. Kalau tadi expose, sekarang get menggunakan sget. Sget nama, umur, sget umur. Saya kopikan saja supaya lebih cepat. Get nama. Nah, sama dia. Sebenarnya Hidayusna umur Anda 22 tahun. Jadi Hidayusnanya itu dari sini, 22 di sini. Misalnya ini berubah, saya ubah misalnya jadi 20. Nah, bisa juga. Nah, dia berubah dia. Jadi dia mengambil variabel dari sini. Misalnya namanya saya ubah menjadi Nuris. Nah, Nuris. Karena intinya ini adalah nama ini menangkap yang setelah nama ini setelah sama dengan, sedangkan umur ini sget umur artinya dia menangkap nilai setelah sama dengan umur ini. Seperti itu. Nah, biasanya untuk formulir-formulir tersebut seperti form pendaftaran itu menggunakan method post karena nilai itu nggak ditampilkan. Tapi kalau misalnya untuk pencarian seperti pencarian di Google itu menggunakan method get karena nilai ini akan diteruskan akan diambil terus menerus untuk melakukan penomoran atau pagination. Nah, untuk sekarang baru ini aja dulu kita pelajari. Terima kasih sudah menonton dan selamat berjumpa di episode tutorial pemrograman web selanjutnya. Terima kasih.